teman-teman, setelah kita mengenal beberapa bilangan kuantum dalam teori mekanika kuantum dalam menentukan posisi elektron, ya, yaitu ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan terakhir bilangan kuantum spin, ya. Nah, kali ini kita akan coba belajar menentukan keempat bilangan kuantum dari elektron yang diketahui nomor atomnya, ya. Baik, kita akan coba mulai. Misalnya kita punya atom natrium, nomor atomnya 11, ya, seperti ini. Konfigurasi elektronnya menurut teori mekanika kuantum seperti apa? S, S, P, S, begitu ya. 1S, 2S, 2P, 3S. Nah, coba kita lengkapi elektronnya. 1S2, 2S2, ini elektronnya ada 2. 2P6, ini kalau dijumlahkan jadi 6, 10, sisanya 1, 3S, 1. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, ya, tentukan keempat bilangan kuantum. Tentukan, ya, keempat, ya, bilangan kuantum elektron terakhir dari natrium tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari natrium yang nomor atomnya 11. Nah, kita sudah membuat konfigurasinya seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan elektron terakhir itu yang mana? Berarti elektron yang berada pada orbital terluar, ya. Nah, dalam hal ini berarti inilah elektron pada orbital terluar di posisi 3s1, ya kan? Nah, 3s1 ini. Nah, nanti maka kita akan breakdown bagaimana susunan bilangan kuantumnya, ya. Baik. Jadi, karena kita punya 3s1, oke, ya. Nah, teman-teman, ini caranya mudah sekali, ya. Untuk angka di depan orbital, ya, ini angka 3, ini menunjukkan kuantum utama, ya. Kuantum utama. Oke. Yang lambangnya adalah N. Berarti, ya, N-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian bilangan kuantum yang kedua yaitu azimut, ya. Kalau untuk azimut kita lihat ini subkulitnya subkulit S. Oke. Nah, kalau dalam subkulit S pada bilangan kuantum azimut yang lambangnya itu L, azimut itu, kalau S maka dia azimutnya 0. Gitu ya. Ingat di materi sebelumnya. Nah, kemudian untuk magnetik dan spinnya bagaimana? Nah, kita tinggal lanjutkan. Ingat orbital S itu dia hanya memiliki satu kotak, teman-teman, ya. Jadi kalau diibaratkan satu kotak itu seperti ini. Ah, ya. Ada dalam satu kotak maksimum itu adalah 2 elektron. Sementara kalau ini kan di dalam S itu hanya 1, maka di sini berarti ada 1. Set. Nah, seperti ini ya. Ini ngisinya ke atas. Tanda panahnya ke atas. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau dia kotaknya cuma 1, artinya orbital S, maka magnetiknya pun hanya 0 saja, ya. Jadi kita mendapatkan bilangan kuantum yang ketiga yaitu magnetik itu sama dengan 0, ya. Yang terakhir bilangan kuantum spin. Nah, karena dia cuma 1 dan tanda panahnya menghadap ke atas, maka kuantum spinnya itu adalah yang sudah disepakati plus setengah. Ini artinya searah dengan jarum jam. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita ringkas bahwa
keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir untuk atom natrium, ya kan? Nilai N-nya sama dengan 3, kuantum utamanya. Kemudian kuantum azimutnya itu 0, lambangnya L. Kemudian kuantum magnetiknya juga 0, ya. Dan kuantum spinnya adalah plus setengah, seperti itu, ya. Baik, bisa dipahami? Oke, coba Bapak berikan satu contoh yang lain, ya. Nah, misalnya pada kasus ini kita diminta untuk menentukan keempat bilangan kuantum dari atom X yang nomor atomnya 22. Sebelum kita menentukan keempat bilangan kuantum, maka kita harus buat dulu konfigurasinya, ya. Ayo bersama-sama. S, P, S, P, S, D. Mungkin itu ya. Belum sampai ke P. Ini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3 gitu. Oke. Kemudian elektronnya kita isi. 2 elektron, 2 elektron. Kalau di P6, di S 2 elektron, di P6, di S itu ada 2. Nah, di D sisanya berapa nih? 10, 20, sisanya tinggal 2. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentukan keempat bilangan kuantum pada elektron terakhir, maka elektron terakhir yang dimaksud untuk atom X adalah ini kan, di orbital 3D2. Ya. Oke, 3D2. Ya. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita langsung breakdown, ya kan? Kalau dia 3D2, maka nilai angka 3 ini menunjukkan nilai N sama dengan 3. N itu adalah bilangan kuantum utama. Kemudian karena dia orbitalnya adalah D, maka kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan apa? Kalau S kan 0, P 1, D berarti 2. Nah, gitu ya. Kemudian untuk bilangan kuantum yang lain yang untuk magnetik. Nah, untuk magnetik ya, oke. Untuk magnetik, karena dia D, orbitalnya D. Ingat orbital D itu punya berapa kotak, teman-teman? Ada 5 ya. Nah, seperti ini kita gambarkan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kotaknya itu maksimum diisi oleh 2 elektron, ya kan? Nah, di sini ada berapa elektron? Ada 2. Nah, cara pengisiannya begini. Ini sambil Bapak kenalkan pengisian menurut aturan Hund. Hund itu mengatakan pengisian elektron pada orbital itu satu-satu dulu, ya, jangan langsung 2. Jadi kalau di sini ada 2 elektron pada orbital D, maka kita isinya begini. 1. Nah, jangan langsung dipasangkan, ya, tapi di sini di kotak sebelahnya 2, seperti itu. Kalau ada 3 berarti di sini 3, 4. Kalau ada 4 di sini, kalau ada 5 di sini. Kalau ada 6 gimana, Pak? Balik lagi ke sini. Cuma tanda panahnya ke bawah, beda arah gitu ya. Oke, nah karena di sini cuma ada 2 elektron, maka kita cukup sampai sini 3D2, ya kan ya. Nah, berarti teman-teman, kalau dia ada 5 kotak, magnetiknya berapa? Ini kan ada 5 kotak. Kotak yang tengah itu magnetiknya 0. Ke sini min 1, ke sini min 2. Sini tadi plus 1, ke sini plus 2, ya. Nah, lantas mana magnetiknya, Pak? Min 2 apa min 1? Tadi pada saat pengisian elektron yang terakhir dilakukan yang mana? Kan tadi Bapak tahapannya 1, 2. Nah, ini kan yang terakhir, maka magnetiknya, teman-teman, adalah di min 1. Karena ini elektron terakhir, ya kan? Kemudian yang satu lagi yaitu bilangan kuantum spin. Nah, spinnya berapa? Karena dia tanda panahnya menghadap ke atas, maka spinnya adalah plus setengah. Bisa ya, teman-teman ya? Insya Allah ini gampang ya, bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi kuantum utamanya 3, kuantum azimutnya 2, ya kan? Magnetiknya min 1 dan spinnya plus setengah. Oke? Terima kasih. Selamat mencoba untuk soal-soal yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.